Selamat pagi keluarga MDC dimanapun Anda berada, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Ralph Waldo Emerson, seorang penulis dan penyair terkenal Amerika Serikat, dalam salah satu kutipan populernya berkata seperti ini, "Taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan, taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat, taburlah sifat dan Anda akan menuai masa depan." Melalui topik khotbah minggu ini, Sowing Act and Reaping the Future, menabur tindakan dan menuai masa depan, ada 3 nasihat penting tentang bagaimana kita harus bertindak atau melangkah dalam menghadapi pergantian musim. Pertama, melangkah dengan pertimbangan yang matang. Kedua, melangkah dalam kebenaran. Dan yang ketiga, melangkah secara konsisten. Siapkan hati Anda untuk beribadah kepada Tuhan dan bersama saya Rin, simak beberapa informasi melalui MDC News pagi ini. Di masa pandemi ini, mari kita saling membantu, saling peduli, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Divisi Pelayanan Wanita Sain dan Divisi Pelayanan Pemuda Image menawarkan bantuan menjadi mitra dagang dengan membuat e-katalog keluarga MDC Kupang dari kita untuk kita, yang bertujuan mempromosi semua usaha dagang, baik makanan, produk maupun jasa dari jemaat MDC Kupang ke media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Syarat utama menjadi mitra dagang adalah anggota jemaat MDC Kupang. Pendaftaran gratis, sama sekali tidak dipungut bayaran apapun. Informasi dan pendaftaran silakan hubungi saya dan saudari Meli. Mencermati perkembangan penularan COVID-19 di Kota Kupang yang semakin meningkat, maka dalam rapat Dewan Pengurus Jemaat atau DPJ MDC Kupang bersama Gembala Direktorat telah mengambil langkah antisipasi memutuskan rantai penularan COVID-19 dengan menutup sementara ibadah raya onsite MDC Kupang mulai Minggu 11 Oktober sampai dengan Minggu 29 November atau sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Untuk itu, minggu ini merupakan ibadah raya onsite terakhir. Jemaat dipersilakan mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel GKPB MDC Kupang atau aplikasi gereja digital MDC Kupang. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, silakan ditransfer ke rekening gereja atau memasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja pada jam kerja Selasa sampai Sabtu, mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pagi ini akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus, siapkan hati Anda untuk mengikutinya. Demikian beberapa informasi melalui MDC News pagi ini. Tetap jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Saya Rin mohon pamit, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa
Yesus, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyerahkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bersyukur Tuhan kasih setia tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang menyenangkan kami, Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Tiada yang dapat dari terangnya kasih-Mu, berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Ini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tangan
tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia, dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya bersetia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Engkau Tuhan yang setia, Kau Allah yang setia, Kau juru selamat kami. Selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama-sama dan beribadah walaupun secara online. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita teduhkan diri dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Karena Tuhan baik sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bersekutu, memuji, meninggikan nama-Mu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan,
Tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengar Engkau yang menguduskan hati, mulut, bibir, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memuliakan nama. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami siap mendengarkan firman. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salah satu kutipan populer dari Ralph Waldo Emerson, seorang penulis, penyair, dan pemikir transendentalis dari Amerika Serikat yang hidup 2 abad yang lalu, yaitu kata-katanya sebagai berikut. Taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat dan Anda akan menuai masa depan. Nah, apa yang dikatakan Emerson ini memang ada benarnya. Sebagai contoh, apabila orang berpikir, pekerjaan ini tidak usah diselesaikan sekarang. Nanti saja kalau sudah dekat waktunya, baru akan saya kerjakan. Maka sebagai akibat, pikiran itu akan mempengaruhi tindakan yang bersangkutan. Ia akan bertindak yaitu menunda pekerjaan yang sebenarnya dapat ia selesaikan saat itu juga. Dan bila tindakan itu ia lakukan secara berulang-ulang, maka lama-kelamaan menunda-nunda akan menjadi kebiasaan atau habit di dalam hidupnya. Kalau kebiasaan ini ia teruskan, maka hal tersebut akan mendarah daging di dalam dirinya. Sehingga kalau tidak terlambat, ia akan merasa kurang nyaman. Akhirnya karena sudah mendarah daging, maka sifat itu akan menentukan masa depan. Orang-orang seperti ini pasti karir mereka akan terhambat karena memiliki kinerja yang buruk. Mengapa? Karena majikan mana yang akan merasa senang kalau pegawainya suka bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan yang harus ia selesaikan. Kalau yang bersangkutan menjadi seorang pengusaha, maka usahanya akan sukar untuk mengalami kemajuan. Mengapa? Karena pelanggan mana yang akan bergembira kalau pesanannya tidak juga kunjung jadi, karena si pengusaha hanya banyak berjanji, namun terus menunda-nunda pelaksanaan dari janjinya. Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa menjaga pikiran dan tindakan adalah sangat-sangat penting. Hal itu pula lah yang disampaikan atau dinasihatkan Tuhan di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Di situ diingatkan agar kita menjaga 4 hal dalam kehidupan kita. 4 hal yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Karena semua itu akan menentukan masa depan dari kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus menjaga hati kita. Hati yaitu kapasitas untuk berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Hal itu ditulis di ayatnya yang ke-23. Di ayat ini juga dijelaskan alasan mengapa kita harus menjaga hati kita. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Artinya bagaimana hidup kita, hal itu sangat bergantung pada keadaan hati kita. Yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Kalau hati kita benar, maka hidup kita akan berbahagia. Yang kedua, kita harus menjaga mulut atau perkataan kita. Hal itu ditulis di ayatnya yang ke-24. Dan yang ketiga, kita harus menjaga mata atau pandangan kita. Dan itu ditulis di ayatnya yang ke-25. Kedua hal ini yaitu mulut atau perkataan serta mata atau pandangan kita harus kita jaga. Sebab semua itu akan mempengaruhi hati kita. Perkataan serta pandangan kita akan mempengaruhi pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Sehingga akhirnya akan menentukan keadaan dari hidup kita. Nah, ketiga hal ini yaitu menjaga hati, menjaga mulut atau perkataan, dan menjaga mata atau pandangan atau visi telah kita pelajari di dalam 3 minggu yang telah lewat secara berturut-turut. Dan bagi saudara yang belum mengikutinya, saudara dapat menyaksikan kembali melalui channel YouTube GKPB MDC Kupang. Dan saya percaya apa yang telah disampaikan itu akan sangat memberkati saudara semua. Nah, sekarang yang keempat, kita harus menjaga kaki atau tindakan-tindakan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Hal ini ditulis di ayatnya yang ke-26 dan 27 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mengajak saudara membaca ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, dan kita akan membacanya mulai dari ayatnya yang ke-20. Amsal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-27.
Ayat 20 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu." Di sini melalui penulis kitab Amsal, Tuhan menempatkan dirinya sebagai seorang bapa yang menasihati anaknya dengan meminta agar sang anak, yaitu kita, memperhatikan dengan sungguh-sungguh nasihat yang ia berikan. Mengapa? Ayat 22 berkata, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Artinya, nasihat-nasihat itu akan menentukan kebugaran hidup kita. Artinya bila kita menaati nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan, maka kehidupan kita akan berbahagia. Artinya di tengah masa perubahan dari musim kehidupan seperti yang sedang kita alami pada hari-hari ini, nasihat yang Tuhan berikan berikut akan memungkinkan kita untuk hidup berkemenangan dengan tidak karam di tengah perjalanan. Nasihat-nasihat tersebut adalah yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang kedua, di ayatnya yang ke-24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang ketiga, di ayat 25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Nah, ketiga ayat ini, yaitu ayat 23 sampai 25, telah dibahas di dalam 3 minggu yang lewat secara berturut-turut. Yaitu kita harus menjaga hati, mulut, dan mata kita. Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Dikatakan di ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di dalam kedua ayat ini disampaikan 3 nasihat tentang bagaimana kita harus bertindak atau melangkah di dalam kehidupan kita. 3 nasihat yang seperti telah diuraikan di ayat 22. Kalau kita perhatikan, kemudian kita simpan dalam hati kita, serta kita melakukannya di dalam hidup ini, maka semua itu akan menghasilkan kebugaran di dalam hidup kita. Nah, ketiga nasihat tersebut adalah yang pertama. Yang pertama, melangkahlah dengan pertimbangan yang matang. Artinya jangan melangkah secara sembrono dan ceroboh, tanpa terlebih dahulu memikirkan dampak dari tindakan yang kita lakukan. Tentang hal ini di dalam kalimat pertama, dari ayat 26 ditulis sebagai berikut. Amsal 4 ayat 26a dikatakan, tempuhlah jalan yang rata. Nah, di dalam bahasa Inggris yaitu NIV atau New International Version, kalimat tersebut diterjemahkan sebagai berikut. Give careful thought to the path for your feet. Berikan pertimbangan yang hati-hati tentang jalan yang akan ditempuh kakimu. Di dalam bahasa Ibrani kata careful thought ini adalah palas, yang artinya timbang atau menimbang. Sama dengan ketika orang menimbang, maka antara barang yang ditimbang dengan anak timbangan haruslah sama beratnya. Sehingga neraca itu menjadi seimbang atau rata. Karena itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kalimat tadi diterjemahkan menjadi tempuhlah jalan yang rata. Nah, give careful thought to the path for your feet. Berikan pertimbangan yang hati-hati tentang jalan yang akan ditempuh kakimu. Singkat kata, pesan Tuhan dalam ayat ini untuk mengajarkan kepada kita agar kita melangkah dengan pertimbangan yang matang. Nah, mengapa kita harus melangkah dengan pertimbangan yang matang? Karena langkah yang sembrono akan mendatangkan penyesalan. Karena tindakan yang dibuat secara ceroboh akan membuat kita salah dalam melangkah. Dan akibatnya kehidupan yang kita jalani akan menjadi sia-sia. Bukan hanya itu, tindakan yang terburu-buru dan gegabah tanpa pertimbangan yang matang sering berakhir dengan kerugian semata. Inilah yang dialami seseorang yang saya kenal. Beberapa belas tahun yang lalu, saat saya masuk kuliah, saya mendapatkan kabar bahwa ada seorang tetangga saya di dekat rumah saya mengalami penipuan melalui SMS dia. Nah, yang bersangkutan memang sudah cukup berumur dan kemungkinan baru memiliki handphone dan baru menggunakannya. Nah, pada waktu itu memang handphone tentu belum dimiliki semua orang. Handphone bukan barang yang seperti hari ini. Anak-anak pun memiliki handphone. Nah, karena masih pemula dan baru memiliki handphone, mungkin dia menganggap semua isi berita yang ia terima di HP-nya adalah benar adanya. Termasuk
SMS berhadiah puluhan juta, bahkan berhadiah mobil. Ia mendapatkan SMS berhadiah sebagai pemenang undian dengan hadiah sebuah unit mobil. Namun dengan beberapa ketentuan. Salah satunya ia harus mentransferkan uang terlebih dahulu dengan jumlah yang telah ditetapkan. Karena tidak berpikir panjang lagi dan tidak bertanya-tanya kepada orang lain, ia menuruti saja permintaan dari si pelaku penipu tersebut. Akhirnya dia harus kehilangan uangnya dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu puluhan juta rupiah. Padahal yang bersangkutan adalah orang yang cukup sederhana. Uang sekitar 20-an juta harus ia transferkan. Dan uang ini hasil dari ia menjual beberapa ternaknya. Setelah uang ditransfer, nomor dari pelaku penipuan tersebut tidak dapat lagi dihubungi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bertindak tidak hati-hati atau melangkah dengan pertimbangan yang tidak matang. Karena itu pentingnya kita melangkah dengan pertimbangan yang matang. Jika kita tidak memikirkan secara matang-matang sebuah tindakan yang harus kita lakukan atau sebuah keputusan yang harus kita buat dengan seksama, maka kita sendiri yang akan menerima akibat buruknya. Sama seperti tetangga saya ini. Karena ia tidak memikirkan secara matang-matang informasi yang ia terima. Ketika ia bertindak terburu-buru, ketika ia tidak meminta pertimbangan kepada orang lain, dan ketika ia melangkah dengan tergesa-gesa di dalam membuat keputusan, maka ia memetik akibat dari kecerobohannya, yaitu mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Ia harus kehilangan jutaan rupiah karena melangkah dengan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang. Nah, dalam ketidaktahuannya, ia juga tidak mencari informasi dan meminta nasihat kepada orang lain sehingga ia tidak harus merugi karena melangkah tanpa pertimbangan yang matang. Tetapi berdasarkan keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa. Sebab sebagai akibat, ia harus merugi dan kehilangan uang yang cukup banyak karena melangkah dengan pertimbangan yang tidak matang. Karena itu di dalam Amsal 19 ayat 2 disampaikan nasihat sebagai berikut. Amsal 19 ayatnya yang kedua disampaikan nasihat sebagai berikut. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Perhatikan, orang yang melangkah secara tergesa-gesa akan salah langkah. Oleh sebab itu, give careful thought to the path for your feet. Berikan pertimbangan secara hati-hati tentang jalan yang akan ditempuh kakimu. Singkat kata, melangkahlah dengan pertimbangan yang matang. Amsal 15 ayat 2 berkata gini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat tersebut diterjemahkan demikian. Rencana gagal jika tidak disertai dengan pertimbangan. Rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat. Karena itu saudara-saudara, dalam situasi seperti kondisi kita saat ini, di masa pandemi ini, justru kita perlu memperhatikan langkah-langkah hidup kita dengan hati-hati. Melangkahlah dengan pertimbangan yang matang. Jangan gegabah, jangan ceroboh, dan jangan tergesa-gesa di dalam membuat keputusan. Karena orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, tetapi orang yang cermat akan beruntung. Karena itu, melangkahlah dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua, sekarang nasihat yang kedua, yaitu melangkahlah dalam kebenaran. Mengapa kita harus melangkah dengan pertimbangan yang matang? Hal ini bukan sekedar agar kita menimbang dari sisi untung atau rugi. Namun kita harus menimbang apakah jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang benar. Artinya walaupun kelihatan menguntungkan, kalau hal itu bukan hal yang benar, janganlah kita menempuh jalan itu. Sebagai contoh, menipu orang. Walaupun dengan menipu kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Walaupun dengan menipu kita akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipatnya. Namun karena kita tahu bahwa menipu bukanlah hal yang benar, maka kita tidak boleh menempuh jalan itu. Nasihat ini dituliskan di ayatnya yang ke-27 sebagai berikut. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan menyimpang kalau kita tahu bahwa langkah tersebut akan membawa kita kepada kejahatan. Artinya berjalanlah di dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang mana? Karena di zaman sekarang ini seringkali kebenaran itu bersifat relatif dan kabur.
Apa saja yang menyenangkan, apa saja yang menghasilkan, apa saja yang menguntungkan, itulah yang seringkali dianggap sebagai kebenaran. Kalaupun yang saya lakukan merugikan orang lain, asal itu membuat saya senang, maka itulah kebenaran. Kalaupun yang saya lakukan adalah melanggar peraturan, asal itu menghasilkan, maka itulah kebenaran. Kalaupun tindakan saya bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi jika langkah yang saya tempuh menguntungkan diri saya secara jasmani, maka itulah kebenaran. Nah, jangan heran di zaman sekarang orang yang benar dianggap sebagai orang yang bodoh. Sedangkan orang yang hidup menyimpang ke kiri dan ke kanan dianggap sebagai jagoan. Oleh karena itu kita harus mengingat nasihat di dalam Amsal 14 ayat 12. Yaitu Amsal 14 ayatnya yang ke-12 dikatakan. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Nasihat ini menegaskan agar kita hidup tidak berdasarkan sangkaan atau pertimbangan pribadi. Sebab apa yang kita sangka lurus, apa yang kita pikir lurus, apa yang kita sangka benar bisa jadi, bisa justru akan mencelakakan diri kita. Nah, acuan kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha benar, sehingga firman-Nya adalah kebenaran. Firman-Nya itulah yang harus menjadi patokan atau tolak ukur kebenaran bagi hidup kita. Berjalanlah di dalam jalur kebenarannya. Maka kita tidak usah mengalami musibah yang tidak harus kita alami. Pentingnya firman Tuhan sebagai tolak ukur dan berjalan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari tolak ukur kebenaran ini dapat kita lihat dari penemuan John McCarroll 100 tahun yang lalu bagi keselamatan lalu lintas. John adalah seorang perawat yang kemudian menjadi seorang dokter di daerah California. Nah, pada tahun 1917, sementara dalam perjalanan ke kantor tempat ia bekerja, ia menggunakan mobil. Kemudian mobil yang ia gunakan ini berpapasan atau berhadapan dengan sebuah truk yang sangat besar. Nah, segera ketika berhadapan itu, segera dalam situasi seperti itu, John membanting setirnya ke kanan jalan. Dan di waktu yang bersamaan, sang pengemudi truk itu membanting setir ke kiri. Sehingga mereka dapat menghindari kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawa John McCarroll. Nah, peristiwa tersebut membuat John mendapat ide. Yaitu mengecat jalan raya dengan garis pembatas di tengah jalan. Nah, agar pengemudi mengetahui manakah jalur yang harus ia lalui dan manakah jalur bagi mobil yang sedang berpapasan dengan diri mereka. Ia mengusulkan gagasan ini ke Dewan Kota Riverside. Namun, apa yang ia usulkan ini tidak mendapatkan membuahkan hasil atau tidak disetujui. Oleh sebab itu, ia mengecat sendiri pembatas jalur di tengah jalan tempat ia hampir mengalami kecelakaan tadi. Nah, apa yang dilakukan ini memperoleh dukungan dari berbagai organisasi perempuan di kotanya itu. Sehingga akhirnya 7 tahun kemudian, yaitu di tahun 1924, nah pemerintah California mengadopsi ide dari John McCarroll dan mengecat pembatas jalur jalan di jalan-jalan raya di California. Nah, sekarang seluruh dunia menggunakan ide John McCarroll. Dan entah berapa banyak nyawa yang terhindar dari kecelakaan oleh karena ide tersebut. Ya, selama orang mengemudikan mobil pada jalurnya masing-masing, tidak berbelok ke kanan dan ke kiri dengan semau-maunya, seperti kebanyakan orang Indonesia dalam mengemudikan mobil, maka kebanyakan kecelakaan yang terjadi tidak akan dialami. Demikian juga bila kita melangkah dalam jalur kehidupan yang seharusnya, yaitu kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka hidup kita tidak akan karam di dalam perjalanan hidup ini. Justru sebaliknya kita akan mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan yang berbahagia seperti yang ia janjikan. Itu sebabnya melangkahlah dalam kebenaran firman-Nya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari kehendak yang telah ia tentukan. Karena ada jaminan masa depan yang lebih baik dan hari depan yang cerah seperti janjinya di dalam Amsal 4 ayat 15. Dikatakan demikian. Amsal 4 ayat 15, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lebih lanjut, nasihat yang ketiga yaitu melangkahlah secara konsisten. Artinya kalau kita sudah menimbang dengan hati-hati, sehingga mengetahui jalan manakah yang benar dan kemudian melangkah dalam kebenaran,
Jangan biarkan godaan apapun membawa kita menyimpang dari jalan yang benar tersebut. Sebaliknya, kita harus bersikap konsisten dalam langkah kebenaran yang kita tempuh. Hal ini disampaikan dalam kalimat kedua dari ayat 26 sebagai berikut. Amsal 4 ayatnya yang ke-26 dikatakan, tempuhlah jalan yang rata. Artinya sebelum melangkah, timbanglah langkah yang akan kita buat dengan hati-hati. Nah, sesudah kita menimbangnya dengan cermat dan mengetahui mana jalur yang benar yang harus kita tempuh, maka selanjutnya perhatikan, dikatakan, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Di dalam bahasa Inggris yaitu NIV, kalimat tersebut diterjemahkan sebagai berikut. And be steadfast in all your ways. Dan tetaplah teguh dalam jalanmu. Tetaplah teguh. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah berada di jalurmu. Jangan keluar dari jalur yang seharusnya. Namun jagalah hidupmu agar tetap berada dalam kebenaran yang semestinya. Memang kalau menempuh perjalanan yang sangat panjang, dan akibatnya kita biasanya merasa lelah karena terus menatap ke depan. Ada kalanya kita terpancing untuk melihat ke kanan atau ke kiri. Apalagi kalau panorama di sepanjang perjalanan nampak sangat indah. Kita menoleh untuk melihat pemandangan tersebut. Tindakan itu dapat membuat tanpa sengaja tangan kita akan mengarahkan mobil yang sedang kita kemudikan menuju ke arah mana mata kita memandang. Kalau mata kita melihat ke kiri, maka arah mobil juga akan berbelok ke arah kiri. Kalau mata kita terarah ke kanan, maka tanpa sadar kita juga akan mengarahkan mobil kita ke kanan jalan. Nah, sehingga bisa jadi mobil kita akan bertabrakan dengan mobil yang ada di hadapan kita. Atau mobil kita akan memotong jalur mobil yang berada di belakang kita. Oleh karena itu, di banyak jalan di Amerika, pembatas jalur jalan bukan hanya ditandai dengan cat, namun juga dipasang logam-logam penanda jalur. Nah, di malam hari ketika tertimpa lampu mobil, logam-logam itu akan memantulkan cahaya sehingga orang dapat melihat pembatas jalur jalan dengan jelas. Di siang hari ketika mobil kita melintasinya karena kita pindah jalur, roda mobil yang menggilas logam itu akan berbunyi. Sehingga kalau kita berpindah jalur tanpa sadar, entah karena mengantuk atau sedang melamun, bunyi itu akan membuat kita jadi tersadar. Sehingga dapat segera kembali ke jalur yang benar. Bukan itu saja, mobil-mobil model baru di Amerika juga sekarang dipasang detektor. Sehingga ketika mobil pindah jalur, detektor itu akan mengeluarkan bunyi. Dan dengan demikian kita akan tetap terjaga dan mengemudikan mobil secara konsisten pada jalur yang seharusnya. Nah, detektor seperti itu sesungguhnya Tuhan berikan dalam diri kita, yaitu hati nurani kita. Kalau kita terus-menerus mengasah hati kita dengan merenungkan firman-Nya, seperti yang ditulis di dalam Yesaya 50 ayat 3, maka nurani kita akan menjadi peka. Begitu kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka langsung nurani kita akan berkata, jangan, kembalilah ke jalur yang benar. Kembalilah ke jalur yang benar. Dengan demikian kita tidak usah mengalami masalah yang seharusnya tidak perlu kita alami. Kalau kita tetap melangkah secara konsisten dalam tuntunan firman Tuhan. Oleh karena itu, kembali kami mengingatkan saudara, mari kita menajamkan telinga hati kita dengan merenungkan firman-Nya. Praktikan langkah berdiam diri di hadapan Tuhan seperti yang telah kita dengar di minggu-minggu yang lewat. Lakukanlah ibadah harian setiap hari secara konsisten sehingga hati nurani kita akan terasa. Gunakan buku penuntun ibadah harian yang telah tersedia untuk menolong saudara dalam melakukan ibadah harian. Nah, dengan demikian saudara dapat menjalani kehidupan ini dalam kehidupan yang bugar seperti yang dijanjikan dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-22. Itulah kehidupan yang limpah dalam kebersihan dan kebahagiaan. Itulah kehidupan yang dapat melalui masa pancaroba ini di dalam kemenangan. Dan di sepanjang 4 minggu yang telah kita lewati, kita telah sama-sama mempelajari 4 hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. 4 hal yang harus kita jaga dengan segala kewaspadaan. Nah, keempat hal tersebut adalah yang pertama, hati kita. Hati yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Yang kedua, yaitu mulut atau perkataan kita. Dan yang ketiga yaitu mata atau pandangan atau visi atau tujuan dalam hidup kita. Dan yang keempat,
yaitu kaki atau langkah dan tindakan-tindakan kita. Dengan menjaga keempat hal tersebut, yaitu agar semuanya selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Seperti yang telah Tuhan janjikan. Dia, Tuhan Yesus, adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga ia mampu untuk menggenapi firman-Nya. Dia, yaitu Tuhan kita, adalah pribadi yang setia. Ia tidak akan mengingkari firman-Nya. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa di dalam Dia, kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, ada pertolongan yang sejati, ada jalan keluar, dan ada masa depan yang tidak akan mengecewakan. Seperti janji firman-Nya bagi kita di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Berterima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh sama-sama belajar. Kami boleh diingatkan untuk menjaga langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kami kemampuan, kesanggupan. Sehingga kami boleh melangkah dengan pertimbangan yang matang. Sehingga kami boleh melangkah di jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melangkah secara konsisten. Sehingga kami boleh mencapai tujuan akhir yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Pada pagi ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap mereka dalam segala pergumulan mereka. Ada yang bergumul dengan masa depan mereka. Ada yang bergumul dengan studi mereka, ada yang bergumul dengan pekerjaan mereka, ada yang bergumul dengan keluarga mereka, ada yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu atas hidup mereka ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau mendengarkan dan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, yang senantiasa mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami. Karena itu setiap umat-Mu yang datang dan menghampiri tata-Mu dengan merendahkan diri, dengan percaya sungguh-sungguh akan firman dan kebenaran-Mu, mereka tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita sambil mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi pengingat akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ku terima kasih Yesus yang abadi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, dalam peristiwa ibadah pada pagi hari ini, kami boleh menyelenggarakan perjamuan kudus sebagai pengingat akan karya dan penebusan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lalui ini ya Tuhan, terus tertanda dalam hidup kami, dan kami boleh membawa kesaksian Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, sambil mempersiapkan hati kita, kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah yang Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus tinggal tetap menyertai-Mu mulai dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin. Salam.